Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda untuk menyajikan informasi tentang keragaman dan keindahan kria dan wastra buatan anak bangsa. Ya, diantaranya eksistensi tas lokal di tengah pandemi, tas kulit bernuansa etnik, dan uniknya dekorasi miniatur budaya Nusantara. Bersama saya, Silka Suarizona. Dan saya Andi Ihwan. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Secara fungsi, sepatu sangat penting Silka, karena sebagai alas kaki, sepatu bisa melindungi kita ketika beraktivitas di luar ruangan ataupun di mana saja. Nah, tapi untuk Silka dan pemirsa, kalau memilih sepatu, biasanya yang didahulukan bagus secara penampilan atau nyaman untuk dipakai? Pastinya bagus secara tampilan dan juga nyaman dipakai dong, Andi. Baik. Tapi mendapatkan keduanya ini dalam urusan sepatu ini susah-susah gampang ya. Karena kadang kita mendapatkan tampilan yang bagus modelnya tapi sakit dipakai. Dapat yang nyaman dipakai, nggak taunya modelnya kurang sesuai selera. Nah, Silka dan pemirsa sekarang sudah tidak usah bingung lagi. Karena ternyata ada produk lokal buatan anak bangsa, yaitu sepatu cantik dan juga pas untuk di kaki kamu. Wow, jadi bisa di-custom gitu ya Bisa. model dan ukurannya? Tentu saja, selain ukuran dan juga modelnya, kamu juga bisa custom dari bentuk sesuai selera. Pengen tahu dong, Andi? Yaudah, ini dia informasinya untuk Anda. Berikan seorang wanita sepatu yang tepat, maka ia akan menaklukkan dunia. Kutipan ini rasanya tepat untuk menggambarkan keistimewaan sepatu by Saviza. Sepatu by Saviza tak lain adalah sebuah merek sepatu lokal yang mengusung konsep menyesuaikan keinginan si pemakainya, baik dari segi model, ukuran, maupun bentuk kaki. Ciri khas produk aku itu sebenarnya awalnya itu memang kita khususnya di kulit. Kenapa kulit? Karena kulit dari tingkat ketahanannya itu lebih tahan lama. Terus kemudian dari tingkat kenyamanannya itu untuk di kaki itu nyaman banget karena dia lentur. Dan yang kedua ciri khasnya itu customize. Jadi customize-nya itu bukan hanya custom di modelnya saja. Orang bisa, misalkan orang lihat gambar nih di Pinterest gitu, atau orang lihat nonton film terus foto sepatunya keren gitu, dia bisa cukup kirim gambar, Mbak aku mau bikin kayak gini dong gitu. Nah itu kita bisa bikinin gitu. Terus kemudian selain custom model, custom juga untuk size. Jadi kita benar-benar sepatu itu dibikin menyesuaikan dengan bentuk kakinya setiap orang gitu. Tak hanya berusaha mewujudkan sepatu sesuai gambaran yang diberikan oleh pelanggan, sepatu by Saviza juga selalu memastikan karya mereka benar-benar memberikan rasa nyaman. Untuk itu, sepatu by Saviza menyediakan layanan revisi secara gratis jika sepatu yang mereka buat dirasa belum pas oleh si pelanggan. Awalnya sepatu by Saviza hanya menjual sepatu dengan bahan dasar kulit. Namun untuk mencapai target penjualan di tengah pandemi, Pamela harus berinovasi dengan bahan baku bukan kulit. Agar pelanggan bisa tetap memiliki sepatu ataupun tas dan aksesoris lain karya sepatu by Hafiza dengan harga yang lebih terjangkau. Di kondisi pandemi ini jujur tahun pertama itu kita mengalami penurunan itu sekitar 50%. Di tahun kedua ini kita mengalami penurunan sekitar 75% penjualan, tapi alhamdulillah setiap minggu itu masih selalu ada penjualan, tapi sangat kecil banget ya. Jadi aku memutuskan untuk bikin second line pada saat itu. Jadi aku bikin second line itu non kulit gitu. Jadi kan jadi orang itu terkadang ada yang masih pengen beli tetapi budgetnya tidak. Kalau kulit kan pasti harganya di atas 1 gitu ya. Kalau misalkan non kulit kan aku masih bisa adjust di bawah, maksudnya masih sesuai dengan kocek lah gitu, apalagi di kondisi kayak sekarang. Pandemi COVID-19 tentu menjadi tantangan besar bagi banyak pelaku usaha, tak terkecuali Pamela. Namun tak menyurutkan tekadnya untuk terus memproduksi sepatu yang nyaman dikenakan.
Bagi Pamela, setiap perempuan berhak untuk merasa cantik, dan sepatu yang pas di kaki tentu akan meningkatkan rasa percaya diri dan semangat menjalani hari. Nah, pemirsa, itu tadi kisah perjuangan dari pelaku UMKM sepatu tetap bertahan dan eksis di tengah pandemi saat ini. Salah satunya dengan melakukan diversifikasi produk. Lalu, seperti apa cara merawat sepatu dengan kulit sintetis? Berikut informasinya untuk Anda. Andi dan pemirsa, tadi kita sudah membahas soal sepatu. Gak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas soal tas juga. Betul. Apalagi tas kulit. Berbeda dengan tas kulit lainnya, yang satu ini bernuansa etnik yang cukup kental. Nah, sepertinya sangat menarik nih Silka, karena sekarang saya juga sedang bingung bagaimana memberikan hadiah kepada teman saya yang ternyata koleksi untuk tas kulit. Tapi nuansa etniknya seperti apa sih Silka? Nah, ini cocok banget Andi. Jadi tas ini berbahan dasar kulit asli yang dikombinasikan dengan kain tradisional khas Indonesia. Bisa tenun ataupun batik. Pengen tahu dong? Penasaran nih. Penasaran ya? Langsung saja kita simak bersama. Ini dia tas kulit bernuansa etnik buatan UMKM. Tas kulit yang satu ini terlihat berbeda, punya ciri khas etnik yang kental, sekaligus terkesan elegan, anggun, dan klasik. Ini adalah tas kulit hair violet buatan Heri Rusmiati, seorang pelaku UMKM yang bergelut di bidang kerajinan tas tangan sejak tahun 2010. Berbahan dasar kulit sapi asli yang dipadukan dengan kain tradisional Indonesia, di antaranya tenun dan batik. Mantan pegawai di organisasi internasional itu mendesain sendiri tas-tas yang dijualnya. Ini saya memakai kain tenun NTT, motifnya itu ayu topas, ya, ya sangat cantik sekali ikannya, jadi kuning, sangat bright, sangat terang gitu, warna-warni kuning, biru, merah. Nah, saya mengkombinasikan dengan handle-nya itu dengan dua warna. Itu jadi ya kesannya jadi agak beda, terus nggak monoton gitu loh, cuma satu merah aja ataupun apa gitu. Tapi ini pun bisa by request gitu, kalau misalnya ternyata semua mau kulitnya merah aja atau biru aja itu juga bisa. Namun menjalankan bisnis berskala UMKM tidak semudah membalik telapak tangan. Ada proses uji coba yang kerap kali gagal. Melalui perjalanan panjang dan kerja keras, ia kini merasakan manisnya omset yang cukup besar dari bisnis tas tangan yang ditekuninya. Pandemi COVID-19 turut berdampak pada UMKM. Ketika banyak UMKM melakukan shifting atau pergeseran jenis produk, Heri memilih konsisten dengan konsep tas kulit etnik. Oke, yang pasti pas waktu awal-awal kita berasa sekali dampaknya ya. Terutama yang salah satunya kita opsi untuk jualan sebelum pandemi itu banyak banget. Tapi dengan adanya pandemi ini, itu cuma kita bisanya itu, yaitu satu memaintain customer kita yang dulu dan juga dengan online gitu.
melalui Instagram, Facebook, dan marketplace. Semakin kesini itu makin bagus, tapi kadang karena kondisi misal corona sedang tinggi, ada penurunan, sedang tinggi, terus karena ada kebijaksanaan pemerintah yang harus tutup ataupun apa, itu ternyata mempengaruhi dari omset ataupun market gitu loh. Untuk menjaga kualitas produk, Heri sangat memperhatikan desain, warna, dan detail. Dan demi kepuasan konsumen, Heri memberikan pelayanan purna jual berupa garansi atau perbaikan jika ada kerusakan. Selain itu, sebagai pemasar produk secara online, ia berusaha selalu terhubung dengan konsumen. Jadi kalau misalnya kita mau jualan online, ya WA kita harus aktif. WA kita jangan cuma dijawab sejam sekali, 2 jam sekali, seperti itu. Jadi kita pun harus harus proaktif dan ada pertanyaan ataupun apa dijawab dengan cepat gitu. Di tengah beragamnya model dan jenis tas di pasaran, tas kulit seolah tak lekang dimakan zaman.